the sky. Smoke on the water, a fire in the sky. Jika tadi saya salah mencet guys. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman manusia erek, teman-teman teater Sado, selamat datang lagi di podcast kesayangan kita semua di Ruang Cumbu. Jadi apa? Jadi apapun di sini. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini Ruang Cumbu kedatangan seorang yang luar biasa. Ini untuk mendeskripsikan beliau, ini saya jadi agak bingung nih ya. Jadi agak bingung karena kegiatannya banyak banget. Ini bisa disebut sebagai manusia super lah gitu ya. Super sibuk gitu. Super sibuk karena beliau ini menjabat sebagai yang pertama beliau ini sebagai direktur PDAM Tirta Kemuning. Lalu yang kedua beliau juga sebagai menjabat sebagai ketua kickboxing Siliwangi Fighting Camp. Oh, Siliwangi Kickboxing Fighting Club. Camp. Ya. Oh, Fighting Camp ya, Pak? Iya, betul. Fighting Camp. Dulu pernah menjabat sebagai ketua ITSI, Iya, betul. Kuningan, sekarang jadi penasehat ya, Pak? Betul. Penasehat. Ya, insyaallah. Lalu punya band namanya Samgo. Tapi nanti ini semua kita akan bahas. Semua akan kita bahas. Tapi mungkin kita akan bahas ke wilayah-wilayah tertentu dulu. Ya, Pak ya. siap. Ya, kita sambut bersama Bapak Dr. Ukas Suhar Paputra. Terima kasih, atur nuhun. Teman-teman, thank you. Bapak sehat? Alhamdulillah. Pangestu. Tadi habis ini ya Pak, kegiatan habis? Hari ini tadi saya di rumah saja, tapi sore olahraga. Olahraga ya? Olahraga biasa. Puasa-puasa. Ini Ya, teman-teman rutin saya. kita tag-nya bulan puasa ya? Gak apa-apa ya, jadi Iya. bulan puasa, olahraga, Rutin. buka, rutin ya Pak ya? Rutin. Dari jam 5:15 lah sampai menjelang maghrib. Kalau nggak lari ya biasanya itu kickboxing. Di rumah punya sansaknya. Tapi itu tiap hari Pak latihan kickboxing? Hampir tiap hari, paling selang sehari lah. Gitu. Supaya ngejaga fit lah. Supaya ke Ciremai bisa 3 jam. Masih rutin Pak? Tektokan gitu? Karena dilarang aja, kemarin kan ditutup. Kalau enggak mas saya udah mau 12 kali, 11 kali. Seminggu sekali, 2 minggu sekali. Tapi kayaknya lebih fit Bapak daripada saya nih. Ya nggak tahu juga, kita coba nanti. Saya tuh hitungan 1 jam tuh Pak, Ya. sampai Cigowong. Oh Cigowong. Saya 1 jam 2 kali looping. 1 jam teh 2 kali Naik, turun, naik. ke Cigowong di Cigowong. Cigowong. Nah, naik atas Cigowong, turun lagi, naik lagi. Ya 1 jaman lah, 1 jaman lebih. Wah ini kayaknya saya harus berbenah diri nih teman-teman. Heng, ya persiapan lah kita selesai puasa tapi Siap. kalau pas puasa bisa batal. Bapak, barangkali mau ngerokok nggak apa-apa Pak? Ya, Bebas aman. Tadi barusan ngerokok. Nanti di podcast kali ini tuh nanti akan ada beberapa hal yang dibahas ya Pak. Iya, siap. Tapi mungkin yang pertama yang mungkin akan dibahas sama Bias, yang akan ditanyakan sama Bias ini persoalan di sisi lain Bapak yang satunya nih Ya. sebagai direktur PDAM. Siap. Ya. Ya, jadi ini adalah permasalahan yang ada ya Pak ya. Ya, betul. Tiap tahun tuh Betul. ada gitu. Letupan-letupannya, rame-ramenya ada gitu. Persoalan ketersediaan air bersih Betul. gitu. Nah, ketersediaan air bersih itu yang gini Pak. Kalau saya breakdown, nah nanti nggak tahu mungkin bisa dikoreksi sama Bapak. Kalau saya breakdown dari sebab-sebabnya gitu ya, mungkin kita bisa pilah menjadi 3 bagian gitu. Yang pertama soal kekeringan gitu ya, yang ramai aja gitu. Saya nggak tahu nih apakah ada yang lebih dari itu. Kekeringan. Yang kedua airnya ada tapi dianggap kurang bersih gitu. Kualitas air. Kualitas air. Yang ketiga mungkin persoalan pembagiannya ada bagian dari air di kita kan yang juga di sharing juga kan Ya, ke distribusi kabupaten sebelah lah gitu. Betul. Tidak di dalam kota. Mungkin kita mau bahas yang mana dulu nih Pak? Ya, boleh, yang paling mana aja, yang paling urgent gitu.
Itu ketiga-tiganya penting kalau menurut saya. Ya Pak ya. Jadi di kekeringan dulu deh Pak. Boleh. Nah di kekeringan tuh kalau bias boleh menyoroti gitu, ada hal-hal yang seperti ini di daerah Kaler Kuningan gitu ya Pak, di kaki Gunung Ciremai dianggap kekurangan air, padahal di kaki gunung. Nah ini kan kalimat yang sering ada di masyarakat kita nih. Iya. Nah ini tuh sebenarnya keadaan yang sebenarnya tuh posisinya tuh seperti apa Pak? Ya, oke. Jadi bicara kekeringan ya, memang problemnya itu problem distribusi air. Sebetulnya kalau bicara kuantitas ya, sumber air baku di Kuningan ini secara total gitu ya, itu kita ini cukup kaya ya sumbernya. Salah satu hasil riset, saya ingat dulu waktu di Bapeda ada hasil riset dari salah satu universitas di Jawa Barat, itu di Ciremai aja itu ada sekitar 750 titik sumber air ya. Di sana 750 titik ya Pak ya? Nah, sekarang bandingkan aja, PDAM sekarang baru menggunakan hanya sekitar 18 titik aja. Kan masih banyak itu. Artinya itu di kaki Ciremai saja, belum di wilayah-wilayah lain. Hanya saja memang distribusinya itu tidak merata. Ada penumpukan di satu wilayah, sementara wilayah lain mungkin kurang ada. Nah, dan memang terutama di wilayah timur ya. Wilayah timur itu relatif lebih terbatas, sehingga kalau ada musim kemarau itu yang paling berat itu di wilayah timur. Jadi susah sekali air itu. Di sana itu memang sudah topografinya kan udah flat ya, datar. Ketinggian kan di bawah 200 meter permukaan laut, sudah kering lah, agak kering itu. Sumber-sumber air terbatas gitu ya. Sehingga memang ketika kekeringan yang paling berat menanggung beban kekeringan itu di wilayah timur. Nah kalau di barat ya, dulu itu di barat itu sebenarnya tidak terlalu masalah ya. Karena kan kebanyakan sumber air, mata air yang ada di Ciremai itu kan istilahnya kan ada air tanah ya, ada air bawah tanah. Ada istilahnya air akifer dalam, jadi air yang memang dari kantong air di dalam yang tidak akan pernah habis. Nah kebanyakan sumber-sumber yang di Ciremai itu kan dari kantong air yang di dalam itu, yang sebetulnya tidak terpengaruh oleh apapun kemarau. Dia terus mengalir relatif konstan gitu. Dulu itu seperti itu, tapi memang 5 tahun terakhir ini saya lihat kelihatannya ada agak beda. Debit berkurang. Ya kelihatannya karena mungkin intensitas pemanfaatan sudah tinggi ya. Di wilayah atas. Di wilayah atas. Ya sekarang kan kita lihat sendiri. Ya, di sana itu kan luar biasa kan. Dulu itu kan paling penduduk ya. Mungkin ada agriculture, pertanian, area komersil kan dulu hampir tidak ada, jarang. Oh sekarang kan masif sekali. Luar biasa sekarang. Rumah makan, terus juga mungkin saya dengar-dengar katanya mau ada yang bangun hotel juga segala macam. Dan itu memang pasti akan menghisap atau akan menggunakan air dalam jumlah yang sangat masif ya. Betul. Nah apabila tidak ada tata kelola, tidak diatur, ya pada akhirnya air juga ada batasnya gitu. Dan mungkin sekarang udah mulai terasa nih. Contohnya misalnya PDAM itu kan di kaki Ciremai itu ada beberapa sumber ya. Intinya di kawasan Ciremai itu ada 11 titik PDAM itu. 11 titik sumber mata air yang dimanfaatkan oleh PDAM. Oh dari 18 teh 11 titik ya di TNGC. Di TNGC. Kawasan TNGC yang ada di Ciremai. Terbagi dua, yang di punggung punggung timur ya, sama punggung utara. Nah di punggung utara itu ada 4. Yang di wilayah daerah Pasawahan. Pasawahan ya. 4 yang aktif, 2 tidak aktif, jadi ada 6 semuanya. Nah, di sini sisanya di sini. Nah, yang di sini juga itu tidak aktif semua. Tidak aktif semua. Ada yang idle. Idle itu maksudnya karena berbagai faktor ya, kita belum manfaatkan. Nah, yang sudah dimanfaatkan itu kan ada Cijalatong, ada Batu Nganjut ya. Terus ada juga daerah Sigowong ke sana. Nah, itu sekarang ini kalau kemarau terpengaruh. Ada pengaruhnya. Ada pengaruh. Dia kurangi, agak nyusut. Yang di Dharmaloka juga sama. Nah itu jadi saya menduga ini ada persoalan yang berkaitan dengan daerah resapan airnya. Ya. Dulu masih relatif tegakannya itu masih
masih penuh ya, masih padat ya. Karena sekarang mungkin aktivitas budidaya tinggi ya, segala macam ya. Ya, segar. Aktivitas manusia yang membuat lahan itu dibuka, akhirnya kapasitas resapan airnya turun, yaitu imbuhan ke dalamnya jadi berkurang. Jadi berkurang. Nah, itu kelihatannya dari sana. Tapi itu memang harus diteliti secara lebih dikaji akademik benar ya, ya, Pak. ya. Tapi itu baru dugaan saya karena memang kenyataannya terjadi behaviornya berubah. Dulu mas relatif konstan, sekarang malah berkurang. Nah, Terasa. ini Pak, biasanya memang tadi informasinya untung Bapak spill ya. Ya. Di tahun 2013 biasa nyari data tuh 2013 itu ada 500 titik sumber air. Nah, berarti sekarang tuh ditemukan tuh 750. Nah, waktu yang tahun 2013 itu juga yang dikelola sama PDAM itu ternyata cuma berapa gitu, 8 apa 4 apa berapa gitu di tahun itu gitu ya. Nah, sekarang teh berarti dari 750 teh yang dikelola sama PDAM-nya mah cuma 18. 18. Dua lagi air permukaan yaitu dari Suraka 3 dengan Dharma. Jadi totalnya 20. Nah, itu berarti yang tidak dikelola sama PDAM sama apa, Pak? Sama Ya selama ini ada yang mungkin masih Desa gitu. ada yang desa mungkin ya secara tradisional. Di sebelah sana ada yang sama Pamsimas, sama Bumdes. Ada juga yang idle, jadi ya belum dimanfaatkan gitu. Ya, biasa, terutama yang di biarin aja atas-atas. gitu ya. Ya betul. Nah, berarti kan gini ya, Pak. Bias juga di bulan Januari kemarin tuh Bapak kan bikin kajian tuh sama teman-teman organisasi lah, ada bahwa disinyalir ada 37 tempat usaha di atas yang belum punya izin sumber daya air lah gitu ya. Pengelolaan air, pengelolaan air. Nah, ini teh posisinya tuh gimana sih, Pak? Kan berarti tanggung jawab untuk dalam proses kekeringan yang di atas ini kan berarti bukan PDAM ya? Betul. Bukan ya? Bukan. Artinya ada wilayah lain, ada instansi lain yang harusnya bertanggung jawab untuk itu gitu kan. Nah, itu koordinasi gimana, Pak, antara PDAM sama ini dong, tolong dong diijauin lagi dong. Jangan dibuka terus-terusan nih gitu. Ya. Jadi secara rule of game ya, secara aturan main lah katakanlah, secara regulasi. Jadi air itu ya dibedakan antara pemanfaatan untuk kepentingan publik ya, dengan untuk kepentingan komersial. Nah, ketika bicara untuk kepentingan komersial, jadi semacam jual beli air ya, baik air curah, maksudnya air dalam bentuk gelontoran air ataupun pelayanan perpipaan, maka itu secara aturan peraturan perundangan itu yang diperkenankan untuk mengelola itu hanya 3. 1 itu BUMN, 2 BUMD, 3 BUMDes. Pihak swasta nggak bisa. Jadi pihak swasta nggak bisa memanfaatkan air untuk kepentingan komersial. Dia hanya boleh memanfaatkan air untuk kepentingannya sendiri. Kalau misalnya hotel ya atau rumah makan ya untuk kepentingan rumah makan itu nggak bisa dia jualan air. Dibikin culang galon. Ya betul. Atau kalau misalnya AMDK, ya AMDK itu kan swasta bisa, ya udah buat AMDK-nya. Tapi dia nggak bisa melayani perpipaan atau menjual air curahnya nggak bisa gitu. Dia harus jualnya diolah dari air minum kemasan baru air kemasannya dijual. Nah, lalu yang untuk kepentingan publiknya itu bisa dikelola oleh Pamsimas, ya. Bumdes juga bisa ya. Nah di wilayah sana itu ya, kebetulan saat ini memang kalau boleh saya sampaikan apa adanya, pemanfaatannya itu belum tertata. Ya. Jadi pemanfaatannya masih sporadis. Dan kebetulan yang sebetulnya yang bertanggung jawab karena sumber airnya kebanyakan ada di kawasan TNGC, yaitu adalah wilayah itu ya. Taman Nasional. Dia yang punya rumah lah kira-kira. Kita kalau mau pakai juga ya harus ngusulin izin. Izinnya diusulkan ke Kementerian Kehutanan melalui TNGC. Nah, baru keluar izin kita bisa. Nah, dari sekian banyak yang memanfaatkan di sana itu memang satu-satunya yang punya izin itu baru PDAM. Yang lainnya belum. Jadi tapi existing sekarang orang sudah memanfaatkan. Justru PDAM yang punya izin malah belum memanfaatkan. Belum kita. Jadi di sana kita ada satu sumber mata air yang kita sudah punya izin usaha pemanfaatan air IUPAS selama 10 tahun. Kita belum bisa manfaatkan.
belum diambil lah. Belum gitu ya. diambil, Belum belum diambil. Tapi pada saat izin PDAM itu udah ada, selang-selang udah ada menurutnya. Udah ada. Udah ada. Sekarang aja udah banyak. Udah banyak. Udah Ya? banyak. Tapi bukan cuma ke warga ya. Jadi kan ke tempat-tempat usaha. Ya, betul. Kayak gitu ya, Pak? Ya, memang. Waduh. Existingnya sekarang ya seorang sudah pada make. De factonya sudah pada pakai, tapi secara Tapi berarti beliau-beliau ini yang sudah pasang selang ini ke TNGC. ya harus koordinasinya dengan TNGC. Secara normatif berarti izinnya harusnya ke TNGC. Ke TNGC. berarti. Nah, tapi memang setahu saya belum ada yang punya izin. Nggak tahu mungkin pertimbangannya karena ya urgent atau apa sehingga Ya, pasang dulu lah. pasang dulu gitu. Apa istilahnya? Kawin duluan, surat nikah belakangan. Gitu. Baiklah. Alhamdulillah. Lamun dilarang ku orang tua, cira. tapi kita ngomong-ngomong air Pak, kopina aya, gelasna teu aya. Jadi kita akan minta Erun tolong. Jadi abang di sini. Gelasnya ini saya udah haus dari tadi ngomongin air tapi saya belum kasih air. Jadi 4 tahun belum kita pakai itu. Iya ya. Baru mau pakai tahun ini. Nah kebetulan tapi ini nyambung ya. Iya. Saat ini alhamdulillah sudah ada langkah konstruktif ya. TNGC dengan masyarakat sudah sepakat melakukan penataan di sana. Iya. Ya lebih bagus karena kalau ditata nanti porsinya akan Kan lebih seimbang lah. akan lebih sehingga dan terkontrol. Ya, Karena kalau bicara aturan, jadi sudah jelas di peraturan perundangan itu di PP nomor 12 kalau nggak salah. Ketika sumber air baku itu mau dipakai, mata air nih, Ya. itu pembagiannya 50 ya, 30 20. 50%, 30%, 20%. 50 kembali ke alam, 30% untuk masyarakat, Ya. 20% maksimum untuk komersial. Nah kalau itu ditata, ditertibkan, nanti itu akan terkontrol. Yang komersial itu nggak boleh melebihi 20%. Nanti dipasang water meter. Sehingga nanti semua kepentingan komersial, rumah makan atau apa, pemanfaatan yang 20%. Begitu 20%-nya sudah habis, sudah nggak bisa ditambah lagi. Karena yang ini Ya. jatahnya sudah lain lagi. Ini untuk masyarakat, irigasi segala macam. Yang kembali ke alam itu dibiarkan gitu. Nah, karena sekarang tidak ada penataan, jadi tidak terkontrol. Ya. Jangan-jangan sudah kesedot semua ke Jangan-jangan dari 100% eta komersil. ya saya nggak tahu tuh. Tapi Pak, ditahan dulu Pak. Ya, Ya. siap. Ini Otaku AJJ terima kasih kopinya. Siap. Jadi Otaku ngirimin kopi lagi ini Miruku. Ini yang menemani kita di setiap podcast. Terima kasih AJJ. Teman-teman jangan lupa beli Otaku ya. Erun mau apa? Iya, Pak. Bawa mic. Mau nanya? Iya ini Pak mau nanya dulu Siap. Pak. Tapi saya nggak tahu nih pertanyaannya apa nih. Jadi Boleh. seru Pak ngebahas air ya Pak. Ya. Ngomong-ngomong air nih Pak. Saya kan sering beli minum air kemasan di warung. Nah yang jadi pertanyaan tuh PDAM kenapa nggak bikin air kemasan juga? jadi aku PDAM. air merek PDAM. PDAM. Lumayan Pak buat nambah PAD. Mana Pak PAD ya? Nambah PAD. Air merek PDAM. Kita sudah punya ya, namanya Kajene ya. Oh udah ada. Namanya Kajene. Jual di mana, Pak? Udah punya paten, udah memenuhi syarat lah. Oh ya? Tinggal launching saja. Oh. Tinggal launching. Kita sudah mempersiapkan produksi perdana ini. Jangan banyak-banyak dulu lah. Ya, Kita coba captive marketnya yang internal aja. Kita jual ke lingkungan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dulu. Ya, gitu rada-rada jual duit dikit lah kita. Minta tolong bupati nanti. Tapi itu bagus loh. Keren. Iya, iya. Oh, berarti ada Sudah mau ada. punya air Sudah. kemasan. Namanya Kajene. Kajene. Malah lebih dulu keluarnya daripada Kajene yang restoran itu. Oh ya? Kita nggak ikut-ikut ya. Ini patut ditunggu ini teman-teman. Ya, Tapi launchingnya memang belakangan gitu. Kalau belum launchingnya teh? Belum. Oh belum. Jadi kenapa? Karena kan kita ada tugas pokok dulu ya, melayani dulu
pelayanan air minum. Ya, ya. Jangan sampai dagang air, pelayanan air monar-marit gitu. Ya kita ya beli kopiah kolor merosot gitu. Kan harus prioritas dulu. Iya. Ya kita rapikan dulu yang wajib ya. Iya. Iya. Ya tapi Kopiah dulu. buat teman-teman nanti kalau misalkan sudah launching orang Kuningan minumnya Ya, gitu. Kak Ceneng. Ya karena ditanya saya ngomong nih. Ya, iya, berarti Jadi ini sudah mulai ada bocoran. ini bocoran. Kita belum ngomong sebetulnya Baru. kalau ditanya nih. Jadi tahun ini insya Allah ya. Nanti setelah semua pada beres pelayanan saya relatif stabil lah ya. Karena kita nomor 1 pelayanan dulu. Ya, betul. Setelah pelayanan beres baru kita, istilahnya ada usaha, kita itu kan ada diversifikasi juga. Ya. Air minum itu adalah nomor 1-nya karena amanatnya memang hak dasar rakyat air minum itu harus didahulukan. Ya. Nah begitu itu beres, begitu itu sudah lumayan lah, nah kita mau melihat ke yang lain. Sebetulnya kita kalau diversifikasi bisa aja buka apa juga, bisa AMDK, ya bisa cuci motor juga nggak apa-apa, bila perlu panti pijet juga nggak apa-apa gitu ya. Untuk mencari pendapatan. Iya, Nah, tapi itu adalah sekunder gitu saya kira. Setelah yang utama aman gitu. Kira seperti itu. Gimana? Iya, Pak. Sudah terjawab? Sudah terjawab. Nanti kalau misalkan udah launching boleh lah Pak lah. Boleh. Ada promo nanti Bapak. Beli Ya, buat siap. wallet. Ya. Ini orang wallet. Oh, siap. Terbiasa tidak mendapatkan air bersih. Ya di sana ya. Ya. Permisi Pak. Ya, sama-sama. Air bah. Oke. Ini akhirnya jadi bocor nih saya ya. Gara-gara pertanyaan ini ya. Karena belum mau ngomong saya ini. Tapi kemarin juga Pak Bupati ada yang bocornya gitu. Jadi nggak tahu nih apakah udah boleh di-spill apa enggak nanti yang Pak Bupati gitu ya. Pak Ukas gitu ya. Ya. Berkaitan dengan ya tadi Bapak udah cerita mengenai porsi Ya. apa namanya seberapa besar pemanfaatan Ya. dan lain-lain. Ini sebenarnya informasi juga nih bahwa keadaan yang sebenarnya di wilayah atas itu bahkan ada yang sudah dipegang izinnya sama PDAM, tapi pemanfaatannya ternyata di situ udah banyak. Iya. Itu ya akhirnya mungkin nanti kalau itu sudah terkondisikan Iya. pengelolaan jadi bisa lebih diatur. Iya, bisa lebih diatur. Jadi nanti untuk yang komersial itu silakan rumah makan di sana mau ngurus izin sendiri. Iya. Itu lama banget. Kita juga pengalaman atau atau PDAM. beli dari yang sudah punya izin. Ya, betul. Kalau menurut saya sih lebih simpel beli yang sudah punya izin. Ya. Tarifnya udah jelas, ada perdanya segala macam gitu. Terus menyikapinya gimana Pak? Menyikapi reaksi nih. Karena ini ini sebab gitu ya, dari sebab yang satu aja tadi yang baru kita bahas tuh kan soal bagaimana kering debit air, tadi Bapak cerita tentang debit air berkurang dan lain-lain. Terus kemudian ada aksi, ada reaksi kan gitu ya. Reaksi masyarakatnya kan kadang-kadang di medsos Ya. ya termasuk di program-program Ya. kita ada bupati baru. Ya. Kemudian di programnya tuh dilihat, waduh tidak ada pengelolaan air nih, atau misalkan ini jangka panjang atau seperti apa. Tapi kan reaksi itu ada. Nah, Bapak sebagai stakeholdernya nih, sebagai orang yang ada di pucuk pimpinan pengelolaan air minum di air bersih di Kuningan, menanggapi reaksi masyarakat tentang kurangnya air bersih, apalagi di wilayah perumahan-perumahan yang Ya, sekarang ramai ya betul, Pak. betul. Alam Asri, Ya. Alam Asri kan Ya. nggak tahu nih persoalannya apa nih, Ya. apakah pipa atau Ya. memang apa gitu ya. Nah itu reaksi kan muncul. Nah Bapak menyikapi itu gimana tuh? Ya. Jadi problemnya itu kan demand-nya tinggi ya. Permintaan itu tinggi, permintaannya banget tinggi, gitu kan. supply-nya Sampai sekarang aja daftar apa istilahnya RDS ya, survei kebutuhan pelanggan tuh. Kita ini sebetulnya banyak sekali Bapak boleh sambil diminum boleh? banyak sekali daftar tunggu lah di Ciawi terutama di daerah timur. Tapi di sisi lain sumber air baku kita sampai saat ini kan masih terbatas. Dan ada problem ketika kita mau memperluas sumber air baku, ternyata tidak semulus yang dirasakan. Masyarakat juga resisten karena ada kekhawatiran. Kalau sudah dikelola sama PDAM kering itu habis. Contohnya yang di atas itu 4 tahun nggak kita garap sebetulnya lebih karena resistensi masyarakat. Jadi kita menjaga keseimbangan sosial di sana, di hulunya. Padahal yang di hilir kan punya hak juga.
Kan yang di hilir itu kan ya tadi Kuningan segala macam. Nah, yang atas itu kalau misalnya diizinkan, dimanfaatkan, insya Allah saya usahakan tahun ini bisa, karena sudah ada kesepahaman dengan masyarakat, insya Allah ya akan teratasi. Iya. Problem yang di pergiliran air di kota itu kan pergiliran, kalau nggak pergiliran jam puncak gitu kan. Kuningan, Cirendang, Keramat Mulia, ya itu problem klasik lah. Oh jadi gini Pak, kalau bisa saya tarik benang merahnya, di wilayah pada saat kemarin gitu ya, ada sempat kekeringan dan lain-lain atau kurangnya suplai air karena memang demand-nya, permintaannya tinggi, tapi suplainya kurang, itu juga berkaitan dengan pembagian airnya juga yang nggak merata ya. Iya. Ya pembagian air yang nggak merata ya. Distribusi air itu kan istilahnya air itu mungkin di Kuningan ini banyak, tapi pembagian dari sisi waktu, ruang, jumlah dan mutunya nggak sama antar daerah. Nah kalau misalkan gini Pak, yang tadi tuh menarik tuh Pak, kayak misalkan kenapa kemudian ada resistensi masyarakat menganggap bahwa kalau udah dipegang sama PDAM jadi kering gitu. Ya. Nah sekarang belum pakai PDAM-nya udah kering gitu. Karena tidak terkontrol. Nah ini juga perlu diinformasikan ya Pak. Maksudnya jangan sampai nanti Padahal kalau PDAM pakai justru porsinya itu udah jelas. Tadi 50, 30, 20. Nah, karena itu aturannya ada. Karena ketika kita ngusulin izin, itu ketika keluar izin bukan sekedar izin makainya, sudah ditentukan jumlah yang bisa yang berhak kita pakainya. Iya. Contohnya yang di Curug Mangkok yang di atas itu, yang insya Allah mau kita manfaatkan, yang saya bilang tadi 4 tahun tidak termanfaatkan, itu kita hanya diizinkan di sana itu bahkan tidak dikasih pool 20% kita. Kalau 20%-nya kan itu 50 liter. 100 liter. Ya, kita hanya dikasih 50 liter aja. Maksimum nggak boleh keluar dari 50 liter. Nah, jatah 50 liter ini untuk semua yang komersial. Iya. Kalau misalnya ada rumah makan 200, mau makannya pakainya yang itu. Nggak boleh dia keluar dari situ. Nah, justru kalau PDAM masuk itu akan terporsikan. Terporsikan. Sekarang karena nggak ada yang secara teknis nggak ada yang ngatur, ya nggak jelas. Bawa selang masing-masing kan. Mau dipakai berapa meter kubik Ya itu dalam satu hari. Iya, bisa jadi makanya sekarang sudah ada teriak kurang, bisa jadi karena tidak terkontrol itu. Barangkali tadi mungkin sudah habis kepake sehingga untuk masyarakat mungkin terganggu gitu kan, irigasi segala macam. Nah itu. Ini kan di wilayah Kidul dan apa sih? Timur. Barat. Di wilayah barat. Terus kemudian kita geser Pak ke wilayah utara. Ya. Paniis dan lain-lain ini sempat juga kan di tahun kemarin itu Pak, udah sempat mau, saya tuh kebetulan saya juga di kampus ya Pak, di Fakultas Hukum, jadi saya juga sempat mendengar bahwa ada keinginan dari Pemda Kuningan untuk bikin adendum sama Cirebon nih untuk persoalan perjanjian penjualan air. Karena dari tahun 2021 nggak naik nih sampai sekarang. Oh iya betul. Bener ya Pak? Kompensasi. Ya bener ya Pak ya. Jadi per meter kubiknya tuh nggak naik-naik. Padahal sebetulnya kan kalau ngelihat dari harga, ya barang-barang yang lain juga naik Pak. Iya betul. Terus sampai sekarang nggak naik-naik gitu. Ya. Nah ini kan anggapan masyarakat, nih nggak tahu apakah memang betul atau tidak. Sehingga di wilayah sana kan katanya sudah mulai kekeringan air. Ini karena, wah ini porsinya kayaknya banyakan kesana deh. Gitu. Sedangkan harganya murah kan itu dibandingkan ngajual di Kuningan gitu. Nah ini teh, ungkapan itu teh bener apa sebenarnya salah gitu? Jadi gini, kalau bicara air yang di punggung utara Ciremai, pertama ya, secara topografis, secara geografis, istilahnya memang given ya, faktor alam, memang dia ngalirnya ke sana, ngalirnya ke utara, ke wilayah Cirebon. Ya. Kalau kita misalnya mau belokkan ke sini itu secara ekonomi tidak rasional gitu. Ya. Biaya alirnya lebih besar dibandingkan betul gitu. Ya. Pasti tidak akan tercover gitu kan. Sementara tarif air itu kan berbeda dengan tarif barang umum, barang ekonomi yang lainnya, bisa kita tertentukan seenaknya. Ini tarif air kan sudah ada aturannya karena itu hak dasar rakyat, dia dilindungi gitu kan. Ada batas bawah atau batas atas gitu. Nggak boleh misalnya untuk Kuningan ini ada batas bawahnya. Batas bawahnya itu per meter kubik itu nggak boleh melebihi dari 5.000. Per meter kubik? Ya, nggak boleh lebih dari 5.000. Dia itu sudah ditentukan oleh Pergub. Jadi mau misalnya investasinya
eh, harus misalnya menetapkan harga 15.000, nggak bisa kita tetapkan 15.000. Makanya kita harus mempertimbangkan itu gitu. Lebih menguntungkan kemana gitu kan. Nah, jadi itu satu ya. Jadi air di sana itu memang secara topografis itu lebih efisien dikelola secara ekonomis kalau dialirkan ke arah Cirebon. Terus yang kedua, sumber air di sana itu ada yang memang dikuasai atau dikelola langsung oleh PDAM Kuningan. Tapi ada juga sumber air baku yang memang dikelolanya atau dimilikinya izin serta asetnya itu bukan oleh kita, tapi oleh pihak Cirebon. Hanya tempatnya ada di Kuningan. Oh, ada yang di wilayah Kuningan, tapi sebetulnya dimiliki Cirebon. Nah, yang problem itu yang itu. Karena kita tidak punya posisi tawar. Kalau yang dikelola oleh kita, oleh PDAM, kan kita yang ngelola. Jadi kalau kita jual ke Cirebon, kita bisa tetapkan harga. Kalau dia nggak mau, ya kita nggak jual ke mereka. Oke Pak, itu waktu beli lahan itu, Ya. Cirebon itu zaman Ira apa? Zaman kapan? Saya juga kurang tahu, tapi obrol-obrol mah katanya sejak zaman Nederland itu zaman kolonial gitu. Ya ini jadi penasaran karena kalau misalkan kemudian dikembalikan Apa itu? di konteks hukum yang sekarang, Zaman belum ada kabupaten, ada prefektur apa gitu lah. ya. Ya Cirebon, Kuningan gitu. Dulunya itu katanya sudah dari sana zaman dulu. Jadi memang itu udah Jadi dasar hukumnya mungkin ngeliatin register, ya, register zaman nah yang problem tidak putus-putus kita tawar menawar itu yang dimiliki oleh mereka, karena memang kita tidak punya kewenangan gitu. Kalau yang dimiliki oleh PDAM, oleh Pemda Kuningan, oleh PDAM, gak ada masalah. Kalau dia nggak mau bayar kan kita putus gitu. Oh gitu. Iya. Sementara yang itu yang dimiliki oleh mereka itu memang asetnya punya mereka, sifatnya punya mereka. Oh, iya. Hanya kebetulan ada di wilayah Kuningan, makanya bentuknya adalah bentuk gentleman agreement aja, kayak karohiman gitu, kompensasi. Oh, Kompensasi mah kan basisnya kesepakatan. Kitanya mau, itunya nggak mau kan nggak bisa apa-apa. Oh, nah, jadi masalahnya sekarang kitanya pengen, itunya nggak mau gitu. Kita pengen naik 300 per meter kubik, kebocoran 10%, itunya nggak mau. yang sekarang tuh kondisinya masih kompensasinya 200. Iya, masih 210. Ya 206. 206. Mau dinaikkan 300, nggak mau. Nggak mau. Maunya 275. 275 kebocorannya pengen 20%. Koreksi kebocorannya. Kita kebocoran 20% terlalu berat, pengen 10%. Belum ketemu-ketemu. Nah, sementara mereka itu ya kalau nggak ketemu mereka juga aman-aman aja. Karena kita nggak bisa nutup fasilitas itu. Kalau punya kita mah tutup aja. Belokin aja kemana gitu kan. Iya. Nah, itu. Tapi masalahnya berarti ini kalau misalkan memang kemudian dikembalikan di konteks hukum yang sekarang sebenarnya kok bisa ya ada wilayah berarti wilayah ini dimiliki Cirebon gitu tapi di Kuningan gitu. Karena nggak bisa kalau sekarang mah, tapi ya berarti kalau dasar hukumnya di zaman dulu, nah ini perlu karena sudah lagi sih. divide akable atau dipojokkan oleh sejarah gitulah. Dulu dari awalnya sudah seperti itu. Saya tanya-tanya, itu mah sudah memang pembagiannya dari dulu ketika sebelum merdeka juga sudah. Oh ya, jadi yang belum beres mah yang itu ya. Yang itu. Yang selalu Yang asetnya dimiliki oleh dilalahnya itu kebenaran teh anu dimiliki teh teh gede pisan caina teh. nu eta teh. Nu urang genep teh eleh ku hiji eta ku dua eta. Tapi Kuningannya boleh nggak ikut ngambil dari situ? Ya kalau ngambil beli berarti kita dari mereka. Wah. Masyarakat yang nggak tahu tuh yang ini. Iya. Karena kan itu sumber mereka. Jadi kalau mau kita beli kepada Cirebon berarti kota Cirebon ya itu punya kota Cirebon. Ini maksudnya informasi juga ke masyarakat gitu ya. Jangan sampai terus kemudian melihat bahwa iya kan gede tadi dinya. Tapi nah orang nu dihadapkan tarik. Terus nu Cirebon. Padahal itu punya Cirebon semuanya. Itu termasuk yang dialirkan pipa besar ke Pelangon. Iya itu. Kan itu ada 3 pipa. Itu kan pipanya gede banget. Ada 3 kan. Itu pernah ada orang meninggal ke bawah. Segede beteng unding lah mencek bahasa korot. Tapi anaknya. Tapi itu gede banget Pak. Ya gede. Itu kalau nggak salah Itu kurang lebih ada 2 titik ya. Itu 1000 liter. Kita aja 20 titik, kita cuma 700 liter. Makanya aduh repot kita. Itu susah banget itu Cirebon itu. Dulu kalau dulu zaman saya pernah inget ya. Zaman Pak Bupati Pang ya rada selebor Pang itu. Biarpun nggak punya hak nutup ditutup gitu. Udah oke mah. Alasannya karena masyarakat nggak kebagian.
Tapi memang benar Pak. akhirnya kan mau naik gitu. Kalau kita tarik ke asas, kalau kita tarik ke kebermanfaatan, semua Iya. masuk-masuk aja. Pak. Iya. Gitu. Tinggal soal keberanian aja sebetulnya. Cuma Pak gas Pak. jadi memang kalau dari sudut pandang kebermanfaatan gitu ya, Iya. kalau dikorelasikan ya sebenarnya secara kewilayahan harusnya gitunya. Jadi kalau bisa dibilang, wah itu cai di Cirebon kan, kayak gimana lagi, memang asetnya ada di mereka, sifatnya punya mereka. Yang punya PDM mah kecil-kecil, paling 20 liter, 30 liter. Sekarang juga kita lagi satuin, ya. Nah, dan kita usahakan itu untuk karena secara topografis memang hanya mungkin efisien ngalirnya ke kota sama kabupaten, kita akan jual ke sana juga. Nah, dan penjualan dari sana itu sebetulnya nanti bermanfaatnya untuk mensubsidi harga yang murah yang kita jual di Kuningan kan. Kuningan. Kalau harga air itu boleh saya informasikan ya, yang diberlakukan untuk Kabupaten Kuningan itu harga air yang di bawah harga pokok produksi sebetulnya. Harga pokok produksi kita itu ada kalau dari hasil BPKP itu adalah 5.250. Ya, kalau tahun kemarin itu sekitar 4.750. Kita jual ke masyarakat itu sekarang masih 3.950. Masih di bawah. Sebetulnya kalau jualan merugi, tapi karena memang pelayanan air itu hak dasar rakyat, Iya. rugi juga tetap harus Dijalankan. dijualkan. Memang 93% konsumen kita 93% konsumen PDM Kuningan ini kan masyarakat Kuningan itu harganya adalah harga yang disubsidi tadi. Dan dibayarkan sesuai dengan debit air yang dipakai kan. Iya, dia bayar pasti Pak sudah debit gitu. Iya, Kan katanya ada bilang kurang bayar tapi itu bayar amun tengocor itu bayar. Kan kadang-kadang ya gitu kan. Iya. Ada yang Ari mayar nama anggar, cenah. Ari China Itu mungkin pasti bayar sesuai dengan air. kecuali lamun misalkan bocor Ya. gitu ya Pak. Iya. Nah, Atau tapi- ada utak-atik. Tapi gini Pak, sebenarnya ada beberapa titik kalau misalkan di wilayah kota mah mungkin yang paling ramai mah di Perum-Perum. Betul. Perum-Perum teh kan orangnya banyak. Ya. Itu kan Nah. pindah dari sekian banyak kampung Iya. masuk ke Perum, kemudian di Perum, China ke bagian Sadaya. Betul. Gitu. Akhirnya ada Sadaya. pergiliran. Nah ini Pak, yang pertamanya, apakah ini persoalan perencanaan pada saat bikin perumahan? Iya. Atau yang kedua karena memang wah ternyata setelah dibikin jalurnya ke sana tuh nggak cukup semua Iya. gitu. Jadi memang betul ya, di kota ini sekarang persoalan utama itu adalah persoalan nomor satu itu kuantitas. Kurang mencukupi sehingga ada pergiliran, ada jam puncak gitu kan. Di samping juga ada soal kualitas, harus kita akui ya. Iya. Beberapa sumber mata air memang posisinya karena masih terkait dengan irigasi segala macam. Kalau musim hujan itu endapannya itu sering keluar dan timbul sehingga kita harus sering melakukan pengurasan, wash out lah. Jadi pas habis hujan teh pas dibuka Ya. teh zrot Gitu. keluar. Makanya saya strateginya adalah untuk jangka pendeknya sekarang intensitas wash out ya. Jadi kita punya pintu-pintu katup-katup itu standby terus. Jadi kalau misalnya ada sedikit informasi keruh langsung kita buka kuras letaknya, itu agak membantu lah. Tapi jangka panjang sebetulnya kita harus menambah sumber air baku baru. Nah, sebetulnya kemarin dalam waktu 6 bulan ketika saya pertama diangkat, saya berusaha keras ya untuk mengatasi yang wilayah kota itu, mencari sumber-sumber air baku walaupun kecil, tapi kira-kira bisa menambah debit yang di kota. Iya. Nah, akhirnya kita sudah bisa ya, kemarin itu ada 3 titik tambahan baru walaupun kecil-kecil. 10 liter, ada yang 20 liter gitu kan. Yang terbesar itu 30 liter, yaitu Cijalatong ya di Cipari, kemudian Cibangir. Nah, kemudian satu lagi adalah di Cilukutuk. Alhamdulillah ya, dengan itu lumayan rada kabantu. Beberapa daerah yang sering kodit, Aruji segala macam sekarang sudah agak mending gitu kan. Ada beberapa yang tadinya tidak 24 jam sekarang 24 jam. Nah, terus ditambah lagi kita juga kurang tekanan ya. Ada beberapa titik yang kurang tekanan. Oh, jadi airnya ada. Nah, airnya ada tidak tapi mampu ya untuk boyot lah. mendorong. Ya, jadi ya mah tenembak lah. Tenembak. Akhirnya kita kalau gitu pakai buster pump. Nah, contohnya yang di Jalan Baru kita kemarin sudah beli buster pump, kita pasang, mudah-mudahan itu bisa memperkuat tembakan ke wilayah yang di Siliwangi, Awirarangan, sehingga nanti air lebih
tersedia gitu kan. Berarti Nah, itu berbagai strategi lah. Berarti jalurnya sebelum ke Wirarangan mah ke perumahan-perumahan yang Ya, ada di perumahan yang ada. wilayah Ya. Jalan Baru Yang juga. baru. Ya. Kalau Alam Asri Pak, Nah, jadi Alam Asri di mana ya Pak? Alam Asih di daerah itu Batu Nganjut sama Cibangir. Namanya lucu ya teman-teman. Ya itu makanya saya mau nggak disebut gimana ya namanya gitu ya. Baru lanjut ya teman-teman ya. Lanjut. Terima kasih Batu Nganjut. Bahasanya jadi gitu. Tapi Nah, berarti terus kan perumahan-perumahan, apalagi perumahan-perumahan. Nah, kalau perumahan-perumahan kan tidak ada kewajiban harus dilayani oleh PDAM gitu ya. Jadi perumahan itu ketika misalnya mereka bikin, mereka bisa mengusulkan untuk minta dilayani. Tapi begitu misalnya tidak terlayani karena memang misalnya jaringannya atau sumbernya tidak mencukupi, ya mereka bisa bikin sumber air sendiri dengan sumur bor atau apa. ya. Nah, jadi nanti rekomendasi bahwa kita tidak melayani mereka itu jadikan dasar untuk mengusulkan izin pengeboran itu. Oh. Ya, tapi sebetulnya perumahan itu bicara animonya lebih senang dilayani oleh kita kan lebih Lebih jelas. Terus kan Transaksinya mereka jelas. juga nggak repot. Sekarang kalau misalnya masang sumur bor itu kan pemeliharaan, belum jaminan airnya. Betul. Kemarin aja yang di Amelia apa tuh Grand Amelia kan di demo. Iya. Ya. Mungkin nanti kalau yang Curug Mangkok itu yang saya katakan tadi debitnya 50 liter itu bisa kita manfaatkan ya dalam penataan tadi itu insya Allah selain membereskan soal distribusi existing di kota yang sudah ada juga bisa membantu perumahan-perumahan yang memang kekurangan itu. Iya. Jadi kadang-kadang ya lebih enak sama PDAM tuh karena ibaratnya mah kayak after sales-nya lah. Betul. Ya after sales-nya gitu. Kalau misalkan ada bocor, kita bisa minta bantuan Ya. ke teknisi di PDAM gitu dan lain-lain gitu. Kalau sampai ada force major air hilang sama sekali, kita kan bisa drop tangki. Iya, betul. Dan itu tidak harus bayar gitu karena bagian dari pelayanan kita. Oh, berarti sebetulnya kalau di perumahan itu ada beberapa alternatif. Iya. Ada yang kalau misalkan si perumahannya memang tidak bekerja sama dengan PDAM atau tidak ada permintaan Tidak ada dari permintaan. perumahan ini untuk bekerja sama dengan Enggak, PDAM. justru kalau mereka bikin sumur bor Heeh. tanpa meminta dulu ke PDAM itu salah. Oh. Jadi harus ada keterangan dulu dari PDAM bahwa PDAM tidak bisa melayani mereka. Oh gitu. Setelah kita memberikan keterangan tidak bisa melayani mereka, baru mereka bisa ngurus izin ke. Kalau belum ada keterangan dari kita, mestinya jangan keluar izinnya karena intinya masih harus dilayani oleh kita. Tapi kalau kita nggak mampu, baru mereka bisa second base-nya atau alternatif keduanya mereka ngusulin izin ke pemerintah gitu. Nah Pak, mungkin bisa di-sharing juga Pak ke Ya. teman-teman soal apa ya, soal himbauan lah atau ada pesan nggak dari Bapak sebagai Direktur PDAM berkaitan dengan air gitu ya. Karena ya itu kan masyarakat masih kadang-kadang suka nanya, wah iya cair, wah iya bla 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 segala macam. Nah, mungkin barangkali Bapak mau memberikan pesan-pesan ke teman-teman yang ada di Kuningan gitu. Jadi untuk jangka pendek ya, terutama menghadapi musim apa ini Lebaran ya, Ya. kan ini saudara-saudara banyak yang pulang, saudara-saudara kita. Pemakai yang tadinya 2 orang bisa jadi 10 orang gitu kan. Pasti sementara kapasitas air kan tidak bergeser dalam jangka pendek itu jumlahnya. Tadi saya katakan kita nambah 3 juga itu hanya sifatnya menambal mengoptimasi yang ada aja gitu kan. Nah nanti yang jangka panjangnya kita sedang usahakan yang di atas itu tanpa merugikan masyarakat di atas. Nah himbauan saya ya karena nanti pasti akan ada sedikit pergiliran segala macam itu punya penampung. Oh kita punya Punya penampung. Jadi pas giliran kita tampung aja. Ya benar-benar. Terus tampung gitu. Jadi biar nanti kita bisa manage ketersediaan kita itu secara internal kita. Jadi dari tabungan itu kita nanti atur. Punya toren lah. Ya gitu. Kalau nggak punya kan nanti pas giliran ada, tapi pas giliran repot gitu. Jadi salah satu strategi jangka pendek untuk mengatasinya, saya harapkan nanti punya penampung. Yang kedua ya hemat air lah, konservasi air. Ya, Kalau betul. mandiin kucing mah jangan pakai air PDAM gitu ya. Ya benar-benar jangan dibuang-buang. Iya. Karena mata air jadi lebar ya. Ya gitu, betul. Pak. Jadi gunakan ya prioritasnya kan untuk kebutuhan pokok ya, masak, mandi gitu. Kalau cuci mobil apa mah ya bawa ke steam aja, sayang airnya gitu kan. Pakai air PDAM. Paling itu jangka pendek yang saya sarankan seperti itu. Sementara untuk
jangka panjangnya itu kewajiban kami ya. Kami tahun ini sudah menargetkan akan ada penambahan debit yang mudah-mudahan bisa menyelesaikan persoalan kreditnya kekurangan air di kota lah gitu kan. Iya. Dan itu tanggung jawab kami, termasuk juga soal kualitas air. Di antaranya kami mungkin nanti akan membuat istilahnya WTP ya, water treatment plant, pengolahan air. Ya, memang pengolahan air ini kalau kita buat itu sangat mahal ya, terutama untuk rutinitinya. Itu kan bahan kimia segala macam. Tapi memang ya harus dibantu dengan bahan kimia supaya air Menjadi lebih jernih, lebih baik. Ya, tentu sesuai dengan standar kesehatan karena kita dikawal ketat oleh peraturan pemerintah untuk selalu membuat uji lab ya. Uji lab sebulan sekali terus dikontrol gitu kan. Agar memastikan si air ini layak ya, walaupun belum bisa diminum air langsung, tapi sudah cukup layak untuk jadi bahan sehari-hari lah. Ya, kebutuhan sehari-hari. Ya. Saya kira itu kira-kira imbauan kepada masyarakat. Tentu kami juga mohon maaf apabila ada kekurang nyamanan ya, karena memang tidak bisa dihindari ada beberapa yang mengalami pergeliran segala macam. Intinya apapun kalau ada soal jangan ragu ya sampaikan saja. Termasuk kepada saya, nomor saya kan sudah ada di mana-mana, nomor HP saya. Saya sering dihubungi tukang bakso, tukang cilok yang ngeluhin air, nggak masalah itu. Media sosial aktif nggak Pak? Media sosial saya di Facebook aktif, tapi saya lebih banyaknya memang di Facebook itu nge-ban gitu. Oh iya. Tapi kalau ada yang komplain air saya layani juga gitu. Nah ini sebenarnya karena waktu kita terbatas Pak. Tadi kan di awal tuh kita spill bahwa Bapak teh ketua nasihat silat. Iya. Terus ini segala macam, tapi karena waktunya terbatas, jadi Bapak nanti suatu saat akan jadi tamu lagi. Siap. Kita ngomongin kickboxing Pak. Siap Pak. Kita ngomongin silat. Silat kuningan lah segala macam lah gitu ya. Tapi sekarang waktunya. Tapi ini saya minta izin sedikit informasi terkait dengan kickboxing. Saya tahun ini mengadakan 3 event. Oh iya, apa aja tuh Pak? Event Kuningan Jogol ya. Udah Pak kemarin. Ya kan ada lagi nanti. Jadi kemarin sekali Desember, kemarin Desember ya. Nah tahun ini 3 kali. Kemarin Februari udah kemarin Februari dilaksanakan udah. Pesertanya banyak dari luar Kuningan banyak. Itu kita nanti Agustus nanti ada. Ya Agustus ada. Itu silakan bagi yang senang berantem ya. Daripada jogol di jalan ditewak polisi, lebih baik gabung dengan kami di ring aman. Ada wasit, kalau bengep juga tidak ditewak polisi gitu. Nah, jadi teman-teman ya, besok ngadu-ngadukan orang Kuningan. Ini tidak ada orang lain. Ini satu-satunya orang. Tapi resmi. Iya. Daripada perang sarung. Ya, resmi. Ini ada tim medisnya, ada dia asuransikan, ada wasitnya aman gitu kan. Jadi ya memang ruangnya lah. Ruangnya. Ruangnya. Ya. Silakan nanti. Tapi nanti kita mungkin di kesempatan yang lain Mangga siap ngobrolin masalah. Ngobrolin itu saya semangat juga saya ngobrol itu siap. Karena keren banget Pak, namanya keren. Kuningan Jogol. Iya. Gitu. Tapi mudah-mudahan gara-gara air jangan ulah jaroga. Tapi oke teman-teman, intinya kalau kita dari Ruang Cumbu ya, dari Teater Sado pasti mendoakan yang terbaik Pak. Amin. Untuk PDAM, terutama untuk keberlangsungan pembagian air, kemudian mudah-mudahan semua masyarakat Kuningan juga bisa merasakan manfaatnya gitu ya. Iya, betul. Ya tadi teman-teman sudah dengar gitu bahwa banyak sekali alasan bagaimana terus kemudian air ini belum bisa tersalurkan dengan baik. Nah mudah-mudahan nanti teman-teman juga kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan atau misalkan teman-teman punya pendapat lain gitu silahkan untuk komen di postingan Ruang Cumbu pada kesempatan kali ini. Mungkin Bapak terima kasih Sama-sama. karena telah hadir di Ruang Cumbu gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita di kesempatan lain juga bisa ngobrol-ngobrol lagi di tema yang lain gitu ya. Teman-teman jangan lupa untuk like, untuk komen sebanyak-banyaknya, terus kemudian subscribe, kemudian jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng karena di YouTube-nya Teater Sado itu banyak konten-konten yang bukan hanya Ruang Cumbu, ada beberapa konten-konten lainnya. Jadi silahkan untuk subscribe, komen, like, and loncengnya gitu ya dipijit supaya nanti begitu kita posting ada ting gitu muncul muka Pak Lukas gitu ya di handphone teman-teman. Tapi ini belum ada sih. Nanti di yang pas kita ngomongin Kuningan Jogol gitu ya. Bapak kita nggak bisa ngasih apa-apa.
di Terima kasih. ini cuma bisa ngasih. Sudah diajak saya itu suatu pemberian yang luar biasa bagi saya ya. Amin. Saya merasa di aku ya terima kasih banget. Doain juga Pak, mudah-mudahan ruang cumbunya long last, Siap. panjang Ah. itu kita punya banyak tamu-tamu yang menarik lagi di kesempatan Ya. yang lain. Ya. Sekali lagi teman-teman terima kasih Otaku kopinya gitu, jangan lupa beli Miruku teman-teman. Pak Ugas juga ada kopi ya, Pak Ugas ya? Ada. Apa namanya tuh Pak? Di mana di Kozi ya Pak? Di Kosi ya. Nah, Kozi Kopi, jangan teman-teman jangan lupa mampir ke Iya. Kozi Kopi. Ya. Bapak kita punya Mangga. cedera mata gitu ya. Terima Ya masa saya lah ya Pak. Ya. Saya di kamu ngeband ini cocok ya. Cocok tuh Pak. Dipakai oleh Samgo. Nanti Terima ada kasih. buat kita. Siap. Nun kan? Ya. Semuanya terima Baik, kasih. terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa? Sampai ketemu di Ruang Cumbu episode berikutnya. Ruang Cumbu.